Sungguh terharu ketika Raffi Ahmad dan keluarga melakukan ziarah ke makam almarhum ayahnya, nenek, dan keluarganya yang lain pada momen perayaan Idul Fitri tahun ini di Bandung, Jawa Barat. Diliput secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi dari Bandung, inilah momen ketika Raffi Ahmad meminta Rayanza putra bungsunya untuk memimpin doa di atas pusara nenek buyutnya. Kepiawaian Rayanza dalam memimpin doa membuat omanya Mama Ami Kanita dan tanta-tantanya merasa gemas. Sejumlah tradisi saat Idul Fitri pun mereka lakukan usai ziarah seperti sungkeman dan menikmati menu lebaran keluarga yang sudah menjadi tradisi turun-temurun keluarga di rumah bersama-sama. Lantas, seperti apa keseruan perayaan Idul Fitri keluarga besar Raffi Ahmad di Bandung? Apa yang membuat perayaan Idul Fitri tahun ini terasa berbeda bagi Mama Ami Kanita? Dan apa makna perayaan Idul Fitri tahun ini bagi Raffi Ahmad, Mama Emi, Syahnaz, JJ, Anissa, dan keluarga Raffi Ahmad lainnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Momen indah perayaan Idul Fitri dijadikan umat muslim di seluruh dunia untuk merayakan hari kemenangan tersebut, tak terkecuali artis sekaligus utusan khusus Presiden Raffi Ahmad yang merayakan Idul Fitri kali ini bersama keluarga besarnya di Kota Kembang, Bandung, kota kelahirannya. Momen kebersamaan Raffi Ahmad bersama Nagita Slavina alias Gigi dan kedua anaknya yang diliput secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi. Berangkat dari Jakarta, Raffi dan keluarga tampak sudah tiba sejak subuh di rumah masa kecilnya di Bandung. Setelah itu, Raffi beserta keluarga langsung berangkat ke masjid di dekat rumah mereka untuk menunaikan sholat Id. Rayanza yang digandeng Raffi keluar rumah menuju mobil sempat bercanda dengan sang ayah Raffi Ahmad dan ingin dipanggil Ajoy. Dalam perjalanan menuju masjid, Raffi Ahmad membalas dengan ramah sapaan dari para jamaah lainnya. Pada momen itu, Raffi bahkan bertemu teman-teman sekolahnya dulu. Ketika sholat Id dimulai, Raffi Ahmad tampak diapit oleh kedua anaknya Rayanza dan Rafathar. Setelah sholat Id digelar, Raffi Ahmad lagi-lagi membalas ramah sapaan warga dan melayani warga yang ingin berfoto bersama. Mau sholat Idul Fitri dulu nih sama Ajoy. Panggilannya Ajoy kan? Bukan Cipung. Siapa panggilannya? Ajoy. Ajoy katanya Ajoy panggilnya Ajoy. Udah kita jalan dulu ke masjid yuk. Usai sholat Id bareng di Bandung, Raffi Ahmad beserta keluarga berziarah ke makam sang ayah tercinta almarhum Munawar Ahmad di tempat pemakaman umum Sirna Raga Bandung, Jawa Barat. Saat tiba di pusara ayahnya, Raffi tampak sempat mengajari Rayanza cara menabur bunga di atas makam. Lalu mereka berdoa untuk kedamaian jiwa almarhum ayah Raffi di sisi Allah. Di sela-sela momen ziarah tersebut, warga yang dijumpai Raffi Ahmad dan keluarga pun tampak berebut meminta foto bersama dan Raffi Ahmad tampak meladeni mereka. Aja taburin bunga aja. Taburin bunga itu aki-aki. Putih jangan dilempar. Ini. Oh, itu sayang. Ya, semuanya biar habis ya. Susulan lagi 1, 2. Ya ini ke makam, biasa tradisi kan ke makam papa, keluarga papa. Ya mau berakhir sok makam. Anaknya bos.
Dari makam almarhum ayah, Raffi Ahmad dan keluarga lanjut berziarah ke makam almarhum nenek mereka Mami Popon di Komplek Pemakaman Bupati Bandung di Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung. Kali ini, momen spesial terjadi ketika Raffi Ahmad meminta Rayanza putranya untuk memimpin doa di sisi pusara sang buyut. Hal ini pun membuat bangga seluruh keluarga besar termasuk Mama Emi Kanita dan Tante Rayanza seperti Nisa Ahmad. Aja airin dari atas ke bawah. Dari kepala dulu. Dari situ. Panas. Sambil baca doa. Apa ntar mau? Sini strawberry. Ya, saya lagi 1, 2, 3. Ya aja mimpin doa, belajar dari kecil supaya pintar. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya belajar gitu ketika kita lagi ziarah. Ya anak sekecil Rayanza maksudnya ya membaca Al-Fatihah minimal untuk yang sudah meninggalkan kita gitu. Baca doa gitu. Aja yang baca doa gitu. Biar kan namanya anak-anak kan seneng gitu. Biar sambil ngelatih juga. Usai melakukan ziarah makam, Raffi Ahmad dan keluarga besar kembali ke rumah mereka di Bandung. Prosesi sungkeman yang menjadi salah satu tradisi wajib setiap Idul Fitri digelar sembari bermaaf-maafan dengan sesama anggota keluarga. Saat sesi foto keluarga hendak digelar, suasana sedikit heboh dengan ulah Rayanza yang kerap kabur-kaburan dari barisan. Usai sesi foto keluarga digelar, tradisi lebaran selanjutnya yang dijalani keluarga besar Raffi Ahmad dilanjutkan dengan acara makan bersama. Menu-menu spesial lebaran racikan Mama Emi Kanita pun tersaji lengkap, termasuk menu-menu favorit Raffi seperti lidah sapi yang diberi cream cheese, opor ayam, serta menu-menu khas lebaran lainnya. Raffi Ahmad pun tampak menikmati setiap menu yang diambilnya. Iya, sungkeman juga tadi ya anak seperti biasalah, anak ibu. Makan aja, pasti seperti biasa makan, kumpul-kumpul sama keluarga gitu. Tapi karena waktu yang terbatas jadi kita harus cepat-cepat. Ya, ini makanannya ada lidah, ada kayaknya masakan Mama Ami. Ada lidah, ada bakso. Coba lidahnya dulu aja ya. Di sisi lain, Mama Emi Kanita, Syahnas, dan JJ serta Nisa Ahmad memaknai Idul Fitri 2026 kali ini secara berbeda. Lantas, seperti apa mereka memaknai perayaan Idul Fitri tahun ini bersama keluarga di Bandung? Kebahagiaan pada momen Idul Fitri kali ini tak hanya dirasakan oleh Raffi Ahmad, namun juga secara eksklusif diungkapkan kepada tim intens investigasi oleh Mama Emi Kanita, ibundanya. Mama Emi Kanita juga menjelaskan proses di hari Idul Fitri, seperti sholat Id bareng, ziarah ke makam almarhum suaminya, ke makam almarhum ayah dan almarhumah ibundanya, serta kakaknya. Puncaknya adalah menikmati bersama-sama menu lebaran khas keluarga di rumah. Namun, ia juga menjelaskan bahwa karena kesibukannya, putra sulungnya Raffi Ahmad langsung bergegas kembali ke Jakarta pada hari itu juga. Nggak ada yang berbeda sih, memang dari tahun ke tahun seperti ini. Karena kita memang orang Bandung, jadi ya pengennya kalau Idul Fitri itu ngumpulnya di Bandung. Karena kan ya budaya juga kita ziarah ke makam gitu. Cuma semuanya karena semua udah sibuk punya acara masing-masing. Jadi apalagi Raffi, jadi seininya aja setelah sholat Id ke makam makan bersama, Raffi juga udah langsung pulang ke Jakarta. Anas juga nanti
mau ke makam juga kan, makam mamanya JJ almarhumah gitu. Masakannya ya itu aja sih sebenarnya. Opor ayam, gulai daging, lidah, ya sayur walu, cabai hijau gitu aja sih. Cuma ya emang hari-hari juga nggak pernah bikinnya lebaran aja gitu. Syahnas dan JJ suaminya pun secara eksklusif mengakui bagaimana bahagia yang mereka rasakan pada momen Idul Fitri tahun ini. Momen-momen kebersamaan dengan keluarga di Bandung. Syahnas juga menjelaskan outfit yang keluarganya kenakan selama Hari Raya Idul Fitri kali ini dengan nuansa kembaran meski dengan warna yang berbeda. Setiap lebaran alhamdulillah selalu kumpul keluarga gitu. Jadi tadi alhamdulillah Raffi juga kesini. Busana ya. Ya ini kita kembaran nuansanya, cuman mungkin warnanya beda gitu. Tapi aku sama Teteh sama dan baru tahu tadi malam kenapa kita bisa milih baju warnanya sama. Karena niatnya sebenarnya tuh semuanya per keluarga beda-beda gitu loh. Jadi pas di foto bagus, taunya kok sama Teteh sama banget. Jadi ya udahlah sehati berarti sama Teteh. Apa ya nuansanya ya nuansa baju lebaran aja sih. Assalamualaikum, saya Syahnas. Assalamualaikum, saya JJ. Kita mau ngucapin Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di sisi lain, Mama Emi Kanita mencurahkan isi hatinya secara eksklusif kepada tim intens investigasi terkait perbedaan yang ia rasakan pada momen Idul Fitri kali ini dibandingkan sebelumnya. Lantas, apa yang membuat Mama Emi Kanita sempat digelayuti kesedihan di tengah kebahagiaannya merayakan Idul Fitri bersama keluarga, anak-anak, dan cucu-cucunya? Ibunda Raffi Ahmad, yaitu Mama Emi Kanita, secara eksklusif kepada tim intens investigasi mengungkapkan perasaannya ketika merayakan Idul Fitri tahun ini dengan banyak perbedaan. Ya, pada perayaan Idul Fitri tahun ini, Mama Emi Kanita melaluinya tanpa sosok sang kakak. Karena telah meninggal dunia baru-baru ini, ia juga mengisahkan bagaimana perbedaan merayakan Lebaran ketika masih bersama ibunda tercinta dan beberapa Idul Fitri belakangan ini tanpa sosoknya lagi. Terkait Raffi Ahmad putranya yang tidak seperti sebelumnya betah merayakan Idul Fitri 1 atau 2 hari di Bandung, namun kali ini justru langsung pulang ke Jakarta karena kesibukannya sebagai utusan khusus Presiden. Hal itu dimaklumi oleh Mama Emi Kanita. Selain itu, Emi Kanita pun juga sudah paham jika anak-anaknya sudah memiliki keluarga sehingga memiliki urusan masing-masing. Ya, Ramadan tahun ini kalau buat saya pribadi sih ada perbedaannya karena tahun ini tuh kemarin kakak saya sakit terus meninggal gitu. Jadi saya biasanya setiap tahun saya suka masakin juga, tiap tahun saya suka datang, tapi sekarang enggak gitu. Itu aja sih kalau perbedaan buat pribadi buat saya, tapi yang lainnya sih tetap sama rutinitasnya, ke makam, makan di rumah, terus silaturahmi sama keluarga, sepupu-sepupu anak-anak kayak gitu. Kalau Raffi dengan kesibukannya, dia pagi-pagi juga udah tadi udah subuh-subuh udah datang, terus sholat Id bareng, terus ke makam bareng, makan bersama bareng. Memang kan sudah dia juga punya atasan-atasan yang dia harus bersilaturahmi. Jadi kalau saya sih udah ngerti dengan rutinitasnya dari tahun ke tahun, dari hari ke hari. Jadi ya udah, saya sebagai ibu udah ngerti, jadi nggak ada yang aduh kenapa harus pulang sekarang, enggak. Saya sih udah ngerti karena kan kalau memang sudah berkeluarga sudah punya urusan masing-masing gitu. Tak hanya itu, Mama Emi Kanita juga merasa terharu mengingat perjuangan anak-anaknya. Dari nol hingga kini semuanya bisa mandiri. Namun resikonya lantaran semua sudah berkeluarga. Mereka pun punya kesibukan masing-masing yang hebatnya dimengerti oleh Mama Emi Kanita. Namun, hal yang membuatnya bahagia karena pada momen Idul Fitri anak-anak, menantu, dan cucu-cucunya tetap menyempatkan waktu untuk berkumpul bersilaturahmi bersama
hingga masih menjalani tradisi sungkeman kepada yang lebih tua. Kalau saya sih memang hari-harinya kalau melihat anak-anak suka banyak hari-hari hal-hal yang tersentuh ya, apalagi kakaknya Raffi seorang kakak laki-laki paling besar, dengan hari-harinya melihat dia kegiatan di sosmed juga saya udah kadang ada terharu, ada bangga gitu kan. Nisha, Nanas gitu setelah saya udah masuk ke usia seperti ini, jadi ya pokoknya didoain aja gitu. Setiap salaman kita kan mengucap doa untuk anak-anak. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.